Aku memesan makan malam tepat di samping meja suamiku, bersama gundiknya yang pamit dinas keluar kota. Kubuat mereka syok saat kudatangkan pria yang tak pernah mereka sangka. Halo sahabat pendengar sekalian, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku tidak pernah menyangka, kaki ini akan kembali melangkah ke restoran yang sama. Tempat yang dulu pernah kupikir hanya cocok buat orang-orang selevel suamiku. Tapi malam ini aku datang bukan sebagai pendampingnya. Aku datang sebagai seseorang yang sedang menguji keberanianku sendiri. Lampu gantung restoran menjuntai rendah, memantulkan cahaya ke setiap meja, seperti sorotan panggung. Musik lembut terdengar samar, dan aroma stek panggang menyebar tipis. Semua tampak biasa, sampai mataku berhenti pada meja nomor 11. Di sana, tepat seperti dugaanku, Kaylen duduk bersama Fionetta. Mereka tertawa. Tertawa yang terlalu bebas, terlalu ringan untuk seseorang yang katanya sedang dinas luar kota, dan tidak boleh diganggu kecuali darurat. Aku berdiri beberapa detik, membiarkan pandanganku menelusuri ekspresi keduanya. Kaylen yang mencondongkan tubuh, Fionetta yang memainkan ujung rambutnya, sambil memamerkan senyum tipis penuh kemenangan. Senyum yang hanya tampak ketika seseorang percaya dirinya sudah berhasil mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Aku menarik napas perlahan, menyembunyikan gemuruh di dadaku dengan wajah paling datar yang bisa kubuat. Tidak boleh terlihat goyah. Tidak malam ini. Pelayan datang menghampiriku. Ibu Aurelia, meja 12 sudah siap. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya. Meja 12 hanya berjarak kurang dari 1 meter dari meja mereka. Cukup dekat untuk mendengar bisik-bisik, cukup dekat untuk melihat ekspresi jika sesuatu tiba-tiba berubah. Aku duduk, merapikan gaun sederhana yang sudah lama tersimpan di lemari. Gaun yang dulu tak pernah kusentuh karena aku jarang ke tempat seperti ini. Ironis. Ya, malam ini aku memakainya justru untuk menyaksikan suamiku memamerkan perempuan lain. Pelayan menaruh menu di depanku. Aku belum membukanya ketika suara yang sangat kukenal terdengar dari kiri. Hah? Tawa kecil itu. Gila, kayaknya aku halu. Tadi aku lihat kayak istrimu deh, Mas. Suara Fionetta pelan, tapi sengaja dibuat agar terdengar olehku. Aduh, jangan mulai lagi, balas Kaylen sambil mendengus kecil. Aurelia nggak bakal datang ke tempat kayak gini. Dia kan, ya, kamu tahu sendiri. Kalimat itu berhenti menggantung. Tapi maksudnya jelas, perempuan sederhana yang tidak pantas di restoran mewah. Seolah itu belum cukup, ia menambahkan lirih. Lagi pula dia pasti lagi sibuk ngurusin hal-hal receh di rumah. Sakitnya menusuk, tapi tidak membuatku goyah, justru mempertajam fokusku. Aku menyandarkan punggung, pura-pura tidak mendengar. Padahal, setiap kata mereka terasa seperti pecahan kecil yang kutata kembali menjadi satu hal. Alasan kenapa aku duduk di sini. Ponselku bergetar di meja. Pesan singkat. Saya sudah di parkiran, meja 12. Ya, aku menatap layar itu beberapa detik, merasakan aliran listrik dingin mengalir dari tengkuk ke ujung jari. Nama pengirimnya tidak muncul, karena memang sengaja kusimpan tanpa kontak, hanya nomor. Tapi aku tahu betul siapa itu. Axton Valerius. Pria yang suamiku pikir hanya legenda di struktur perusahaan. Pria yang Kaylen ceritakan dengan bangga di rumah. Kalau aku bisa impress Pak Valerius, karirku bakal meledak, El. Dia itu bos paling elit. Orang level aku mana mungkin bisa ketemu langsung. Dan nanti di malam ini, pria yang selama ini ia puja akan duduk di meja istrinya sendiri. Aku belum sempat merespons ketika bayangan seseorang memasuki restoran. Dari sudut pandangku, kulihat pelayan yang tadinya bergerak santai tiba-tiba menegakkan tubuh. Manajer restoran bergegas ke pintu depan dengan sikap formal yang jarang kulihat. Dari meja di sebelah, Fionetta mencondongkan tubuh. Suaranya meremehkan namun gugup. Itu bukan... Kaylen menoleh. Wajahnya berubah, matanya melebar, bibirnya terbuka kecil tanpa suara. Ia bahkan hampir berdiri saking terkejutnya. Aku hanya memandangi pintu masuk itu dalam diam. Pria itu melangkah masuk dengan tenang. Jas hitam rapi, langkah mantap. Tatapan dingin yang selalu membuat orang lain menghindar.
Rasanya seluruh ruangan mengecil setiap kali ia bergerak. Semua orang menahan napas. Fioneta membetulkan duduknya, bersiap tersenyum manis. Kylan merapikan dasinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Mereka yakin pria itu datang untuk mereka. Padahal aku tahu arah langkahnya. Aku tahu tujuan kedatangannya. Aku tahu tepat di mana ia akan berhenti. Langkahnya semakin dekat, semakin dekat. Dan saat seluruh restoran menahan napas, lelaki itu akhirnya berhenti di samping mejaku. Aku mengangkat wajah, tatapanku bertemu tatapannya. Dan dengan nada datar yang penuh wibawa, ia berkata, "Maaf membuat Anda menunggu, Bu Aurelia." Kylan menjatuhkan sendoknya, Fioneta membeku, wajahnya mendadak pucat, sedangkan aku hanya tersenyum kecil. Malam ini baru dimulai. Aku tidak pernah menyangka kebohongan suamiku akan membawaku sejauh ini. Duduk satu meja dengan pria paling berpengaruh di perusahaan tempat Kylan bekerja. Tapi sebelum malam ini terjadi, ada rangkaian hari yang sebenarnya sudah berteriak keras. Hanya saja aku terlalu terbiasa diam. Itu dimulai saat aku menemukan nota hotel di saku celana kerja Kylan. Bukan hotel yang jauh, bukan kota lain. Justru hotel di pusat kota Arundel, dekat kantornya. Aku ingat menatap kertas kecil itu lama sekali. Bahkan lebih lama daripada waktu yang kupakai membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan klienku. Waktu itu Kylan baru pulang. Wajahnya kelelahan, tapi senyumnya terasa tidak tulus. Aku menanyakan pelan, "Mas, ini apa?" Kutunjukkan nota itu tanpa getaran suara. Kylan mengerutkan dahi, seolah aku melakukan kesalahan besar hanya dengan bertanya. "Ya ampun, kamu itu kalau lihat apa-apa jangan langsung suuzon. Itu buat meeting internal. Kamu tuh gimana sih? Masa nggak percaya sama suami sendiri?" Saat itu aku masih ingin percaya, atau mungkin masih belum siap menghadapi jawaban lain. Beberapa hari kemudian, aku mencium aroma asing di dalam mobil. Parfum wangi manis, bukan aroma sabun yang biasa kupakainya. Aku menyentuh jok bagian depan dan bertanya pelan, "Mas, bawa siapa tadi?" Kylan tertawa kecil, mengecilkan semuanya. "Lah, namanya juga mobil kantor, El. Kadang anak kantor nebeng. Sekretaris baru mungkin, itu parfumnya." Aku mengangguk, tidak ingin ribut. Tapi justru sikap tenangku membuatku melihat lebih jernih. Malam-malam berikutnya, Kylan mulai sering pulang larut. Alasannya lembur rapat klien. Padahal aku yang dulu mengatur arus kas dan laporan internal tahu persis satu hal. Divisi Kylan jarang lembur dan tidak lagi mengadakan rapat tengah malam karena regulasi baru holding. Tapi aku tidak gegabah. Aku memilih diam sambil memperhatikan. Lalu tiba hari ketika bukti itu jatuh begitu saja ke tanganku. Pagi itu, Kylan mandi, meninggalkan ponselnya di meja rias, lupa dikunci. Aku tidak pernah menyentuh ponselnya tanpa alasan, tapi hari itu mataku terpaku pada notifikasi yang muncul. Nama pengirim Fioneta. Pesannya, "Sama kamu rasanya selalu pengen lagi. Hotel yang kemarin kapan mau ulang?" Aku tidak membuka chatnya. Aku tidak memotret layarnya. Aku hanya menatap satu pesan itu, dan dunia di dalam kepalaku berubah pelan. Ketika Kylan keluar dari kamar mandi, aku tersenyum kecil, seolah tidak melihat apapun. Ia benar-benar tidak sadar, atau terlalu yakin aku tidak akan pernah curiga. Hari itu aku bekerja dari rumah seperti biasa. Laptop terbuka, file-file klien berjejer rapi. Tapi tanganku tidak langsung membuka proyek audit risiko yang harus kuselesaikan. Aku justru membuka sistem lama, akses ke database perusahaan tempat Kylan bekerja yang masih bisa kuakses. Dulu aku pernah menjadi konsultan independen mereka, sekadar mengecek, kataku pada diri sendiri. Namun begitu file demi file terbuka, aku mendapati sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar perselingkuhan. Ada transaksi yang tidak logis, angka-angka yang terlalu bengkak, pengeluaran entertainment yang muncul berulang pada tanggal-tanggal Kylan lembur. Dan yang paling membuatku terdiam lama, kartu kredit perusahaan yang dipakai Kylan untuk jamuan klien tertagih pembelian barang-barang yang biasa dipakai Fioneta. Parfum, tas kecil mahal. Jamuannya pun bukan untuk klien, melainkan restoran yang mereka datangi malam ini. Aku menyadarkan tubuh, merasakan detak jantungku berubah. Cairan merah pernah mengalir sedikit dari bibir saat aku dulu jatuh lelah akibat audit besar-besaran yang menyelamatkan perusahaan suamiku. Dan malam itu, aku teringat semua perjuangan itu kembali.
Aku pernah membuat perusahaan mereka lolos dari sanksi pajak miliaran rupiah, dan suamiku memakai fasilitas perusahaan untuk membiayai perselingkuhannya. Ada batas untuk diam, dan malam itu, batas itu jatuh. Aku membuka email baru dan mengetik kalimat paling netral yang bisa kubuat. YTH Bapak A. Valerius, saya menemukan indikasi kebocoran dana pada cabang X, mencakup transaksi janggal antara pengeluaran entertainment dan penggunaan kartu perusahaan. Bila Bapak memerlukan klarifikasi, saya bersedia menjelaskan langsung. Selesai. Tidak ada keluhan pribadi, tidak ada curhatan sebagai istri yang terluka, murni laporan profesional. Jariku sempat ragu sebelum menekan tombol kirim, tapi begitu terkirim, aku merasa seperti baru saja mengetuk pintu kejutan terbesar dalam hidupku. Aku tidak berharap balasan cepat. Pria sebesar itu biasanya tidak menanggapi pesan dari orang luar. Tapi 2 jam kemudian, laptopku berbunyi. Balasan masuk. Saya tertarik melihat datanya. Bisa kita jadwalkan pertemuan. Dunia yang tadinya terasa sempit, tiba-tiba melebar seperti halaman buku yang siap dibalik. Malam itu aku duduk lama di kamar memandangi email itu. Rasanya seperti seseorang menyalakan lampu di ruangan gelap yang selama ini kupaksa ku tinggali. Aku membuka folder penyimpanan rahasia, tempat kutaruh laporan-laporan yang pernah kususun untuk membantu perusahaan Kailen bertahan. Analisis lamaku, rekomendasi, pola transaksi, semuanya. Aku tidak tahu apakah tindakan ini akan mengubah hidupku. Yang ku tahu hanya satu. Jika selama ini Kailen merasa dirinya terlalu tinggi untuk digapai olehku, maka ia belum pernah melihat siapa yang sebenarnya berdiri di sampingku sekarang. Keesokan paginya, Akstan mengonfirmasi tempat dan jam pertemuan. Kalimat terakhirnya membuatku menutup laptop dengan telapak tangan yang tiba-tiba berkeringat. Saya menghargai integritas Anda. Jika bukti yang Anda pegang benar, saya akan datang sendiri. Sejak hari itu, rencana malam ini mulai terbentuk. Tidak terburu-buru, tidak gaduh, hanya satu langkah kecil. Lalu satu lagi, sampai aku duduk di restoran ini di meja nomor 12. Dan kini ketika kulihat Kailen dan Fioneta yang mulai gelisah karena pria berkuasa itu berhenti di sampingku, aku sadar satu hal. Rangkaian hari yang pahit ternyata adalah jalan menuju panggung yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Aku menatap wajah Kailen dan tak menoleh. Ia masih terpaku. Tidak percaya, pria itu memilih menghampiriku. Dan di detik itu pula aku tahu, kehidupan kami sudah resmi bergerak ke arah yang berbeda. Arah yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Sejak dulu, aku percaya bahwa angka tidak pernah berbohong. Mereka mungkin diam, tapi ketika disusun, mereka berbicara lebih keras dari siapapun. Dan angka-angka itulah yang akhirnya membawaku duduk di meja restoran malam ini. Bukan air mata, bukan amarah, tapi hitungan yang berbaris rapi dalam file yang tidak pernah Kailen bayangkan masih bisa kuakses. Semua dimulai dari folder legacy data milik perusahaan tempat Kailen bekerja. Akses yang harusnya sudah ditutup itu ternyata masih terbuka karena aku pernah membantu audit besar 3 tahun lalu. Banyak orang tidak tahu, tapi audit waktu itu hampir menyeret perusahaan ke sanksi ratusan juta. Aku yang menyusun ulang seluruh laporan pajak. Aku yang merapikan pengeluaran ganda. Aku yang memetakan risiko internal dan menyelamatkan mereka dari jatuh. Tapi namaku tidak dicantumkan dimanapun. Itu pilihanku sendiri. Aku pikir menjaga nama keluarga Kailen jauh lebih penting daripada pengakuan. Lucu sekali bila aku pikir sekarang. Malam ketika aku mencium aroma parfum asing di mobil, aku membuka laptop begitu sampai rumah. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Hanya ingin melihat apakah kecurigaanku sebatas pikiran buruk atau ada bukti lain yang lebih kuat. File demi file kubuka seperti membuka pintu-pintu kecil yang saling berhubungan. Pertama, aku melihat pengeluaran entertainment. Jumlahnya melonjak drastis dalam 3 bulan terakhir, padahal sebelumnya stabil, bahkan cenderung menurun. Kedua, ada pola tanggal. Transaksi besar justru terjadi di hari-hari Kailen mengaku rapat malam. Ketiga, ada markup mencurigakan. Pengeluaran makan siang biasanya berkisar angka tertentu, tapi angka-angka baru tiba-tiba melonjak 2-3 kali lipat dengan menu yang tidak sesuai standar jamuan perusahaan. Lalu bagian yang membuat tenggorokanku tercekat. Pelan.
Kartu kredit perusahaan yang dipakai atas nama Kylen telah 2 kali dipakai membeli parfum yang sama persis dengan aroma yang kucium di mobilnya. Aku menatap layar lama. Rasanya seperti melihat pengakuan yang tidak terucap. Aku membuka laporan lain. Laporan cabang tempat Kylen menjadi salah satu pengambil keputusan. Ada transaksi internal yang tidak valid. Kwitansi dipindai tetapi format fontnya berbeda dari kwitansi asli. Ada biaya perjalanan dinas yang klaimnya melampaui standar, tapi tidak ada laporan perjalanan apapun. Semakin aku menggali, semakin konyol dan ceroboh semua ini terlihat. Kylen bukan hanya berkhianat sebagai suami, ia juga merusak integritas perusahaan yang dulu kubantu bangun kembali. Aku tidak menangis, tidak marah, tidak histeris. Aku justru merasakan kejernihan aneh yang sangat tenang, seperti berada di tengah angin yang berhenti bertiup. Jika ia berani membohongi rumah tangga kami, itu urusanku. Tapi jika ia mencuri dari perusahaan, itu urusan orang yang jauh lebih besar daripada aku. Aku membuka email untuk kedua kalinya. Mengetik perlahan. Pak Valerius, saya menemukan pola transaksi yang berpotensi merugikan holding. Mohon arahan. Saya kirim beberapa lampiran sebagai bukti awal. Aku mengecek satu file khusus. Laporan yang dulu kususun dengan Axton saat ia masih berada di divisi audit pusat. Waktu itu ia belum menjabat CEO. Aku masih ingat sosoknya. Tajam, tidak suka basa-basi, nilai kebenaran di atas segalanya. Meski tidak pernah dekat secara pribadi, ia tahu pekerjaanku. Ia tahu aku jeli membaca resiko. Ia tahu aku tidak akan mengirim laporan palsu. Itu sebabnya aku nekat. Setelah menekan tombol send, aku menatap jendela kamar. Lampu-lampu kota berkelip. Entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. 3 jam kemudian, balasan itu masuk. 3 jam, seorang CEO membalas email analisis yang dikirim dari akun pribadi seorang perempuan yang dianggap tidak penting oleh suaminya. Pesannya singkat tapi menghentak. Saya sudah meninjau lampiran Anda. Data ini akurat dan penting. Pertemuan dibutuhkan. Besok jam 10. Aku menutup laptop perlahan. Aku tahu keputusan itu akan mengubah semuanya. Pertemuan keesokan harinya berlangsung singkat. Ruangan khas holding, dingin, rapi, terukur. Axton duduk di depanku, menatapku seperti menilai apakah aku benar-benar orang yang ia ingat. Konsultan yang dulu menyelamatkan mereka dari denda pajak besar. Ia membuka file yang kubawa, menyimaknya setenang orang membaca buku anak-anak. Sesekali ia mengangguk kecil. Analisis Anda luar biasa, ucapnya tanpa intonasi berlebihan. Hampir tidak ada yang bisa membaca pola seperti ini. Anda tahu siapa yang kemungkinan besar mengotori cabang ini? Aku tahu jawabannya, tapi menyebut nama suamiku di ruangan itu rasanya berat. Masih ada bagian kecil dalam diriku yang berharap semua ini salah paham. Akhirnya hanya kubalas. Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti lengkap. Karena itu saya minta Bapak melakukan audit menyeluruh. Axton menatapku lama, sangat lama. Tatatannya seperti memotong lapisan yang kututup rapat. Kapan Anda ingin saya masuk? Tanyanya. Aku mengangkat wajah. Malam makan malam besok. Alisku terangkat ketika ia tersenyum. Senyum kecil yang bukan menunjukkan sukacita, tapi pengakuan profesional. Baik, saya datang. Tidak ada negosiasi, tidak ada keraguan. Seakan semua potongan puzzle akhirnya bertemu di satu titik. Dan kini, kembali ke malam ini. Ketika aku duduk di meja 12 dan melihat Kylen menelan ludah dengan wajah panik melihat kedatangan Axton. Semua file yang pernah kubuka terasa bergemuruh dalam ingatanku. Aroma restoran, cahaya lampu, suara sendok garpu, semuanya menjadi latar dari satu kenyataan. Malam ini bukan sekedar makan malam. Malam ini adalah saat ketika angka-angka yang kubaca akan berbicara sendiri di hadapan orang yang paling takut mendengarnya. Axton menarik kursi dan duduk di depanku dengan wibawa yang membuat sekitar kami hening sesaat. Dan sebelum aku sempat berbicara sepatah kata pun, ia menunduk sedikit dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar meja sebelah. Terima kasih sudah menunggu, Bu Aurelia. Laporan Anda sangat membantu. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu Kylen baru saja kehilangan warna di wajahnya, dan Fionetta menunduk seolah ingin menghilang. Malam ini baru akan membuka pintu berikutnya, pintu yang tidak bisa mereka tutup lagi. Axton duduk di depanku dengan tenang. Tenang yang justru membuat seluruh ruangan terasa gelisah. Setiap gerakan kecilnya, setiap helaan nafas yang ia biarkan terdengar, seperti memberi aba-aba bahwa sesuatu yang besar akan dimulai. Dan aku tahu, untuk bisa duduk di hadapan pria seperti ini, aku harus benar-benar siap.
Tapi sebelum sampai ke titik ini, ada satu hari yang tidak pernah akan kulupakan. Hari ketika aku benar-benar menyadari bahwa hidupku sudah berhenti berjalan lurus dan kini mulai berbelok ke arah yang tidak pernah kusangka. Pertemuan di kantor holding berlangsung di salah satu ruangan paling tertutup. Kaca tebal, karpet pekat, meja panjang tanpa satupun barang yang tidak fungsional. Suasana ruangan terasa seperti tempat keputusan penting lahir. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, akulah salah satu orang yang dipanggil ke ruang itu bukan untuk disalahkan, tapi untuk didengarkan. Aku datang dengan binder berisi data. Meski hanya berisi belasan lembar, aku tahu Axton tidak suka presentasi bombastis. Ia hanya ingin angka, bukti, dan cara berpikir. Ketika aku masuk, ia tidak langsung bicara. Ia menutup laptopnya, menyilangkan kedua tangan, dan menatapku dengan fokus yang membuatku ingin merapikan rambut, padahal tidak ada yang berantakan. Bu Aurelia, katanya membuka percakapan. Anda pernah bekerja dengan saya 3 tahun lalu. Saya ingat Anda. Aku sempat terdiam, bukan karena kata-katanya manis, justru karena ia mengatakannya tanpa basa-basi. Untuk pria selevel dia, mengingat namaku adalah hal besar. Saya hanya menjalankan analisis waktu itu, Pak, jawabku. Ia menggeleng tipis. Waktu itu Anda menyelamatkan kami, dan sekarang Anda mengirim data yang cukup mengkhawatirkan. Ia memberi isyarat agar aku duduk. Aku duduk perlahan, merasakan adrenalinku naik sedikit demi sedikit. Ada kemungkinan kecurangan internal, aku mulai. Dan saya menemukan pola yang tidak sinkron antara pengeluaran cabang, laporan entertainment. Tunjukkan pada saya, potongnya ringan. Bukan kasar, hanya langsung pada intinya. Aku menggeser binder ke arahnya. Ia membukanya lembar demi lembar, tanpa mengubah ekspresi sedikit pun. Hanya alisnya naik tipis ketika sampai pada halaman transaksi kartu kredit. Pengeluaran pribadi dibebankan ke perusahaan, katanya singkat. Aku mengangguk, dan jumlahnya terus membesar. Ia mengetuk meja dengan jarinya. Anda tahu siapa yang mengotorisasi setiap transaksi ini? Aku mengencangkan jemari di pangkuku. Saya tahu siapa tanda tangannya, Pak. Tapi saya ingin holding yang menyimpulkan. Saya terlalu dekat dengan pihak yang berpotensi terlibat. Ia berhenti mengamati ekspresiku lama. Terlalu lama. Dan seolah baru paham sesuatu, ia bersandar sedikit. Ini bukan hanya soal fraud ya. Aku mengalihkan tatapan. Saya datang bukan sebagai istri, Pak. Saya datang sebagai analis. Namun beban emosional tetap ada. Kedua kata itu, beban emosional. Menyentuh sesuatu yang sudah lama aku tahan. Tapi aku menjaga suaraku tetap datar. Saya hanya ingin keadilan perusahaan berjalan. Axton tersenyum kecil. Sangat kecil. Senyum yang jarang muncul dari pria sepertinya. Saya butuh melihat sendiri. Ucapnya akhirnya. Saya ingin hadir saat orang yang bertanggung jawab menyadari bahwa datanya sudah terbaca. Kata-kata itu seperti suara palu yang membuka jalan. Kapan waktunya menurut Anda tepat? Tanyanya lagi. Aku menelan napas pelan sebelum menjawab. Besok malam, suami saya mengaku sedang dinas luar kota. Tapi sebenarnya ia membuat reservasi makan malam dengan sekretarisnya di restoran pusat kota. Axton mengangkat wajah. Tidak terkejut, tidak kasihan. Hanya fokus. Meja berapa? 11. Dan Anda akan duduk di meja 12. Ia mengangguk seperti seorang komandan yang baru saja menerima koordinat penting sebuah operasi. Saya datang, katanya mantap. Ia menutup binderku perlahan. Bukan seperti orang yang selesai membaca laporan, tapi seperti seseorang yang baru menentukan langkah strategis berikutnya. Saat aku berdiri untuk pamit, ia menambahkan satu hal yang membuat kakiku hampir berhenti melangkah. Bu Aurelia, saya menghargai keputusan Anda datang ke sini sebagai profesional. Tidak mudah memisahkan kepala dan hati dalam kondisi seperti ini. Aku hanya mampu membalas dengan anggukan kecil sebelum keluar. Sampai saat itu, aku belum sepenuhnya menyadari besarnya keputusan yang kuambil. Tapi, ketika aku tiba di parkiran, ponselku berbunyi. Pesan balasan terakhir dari Axton. Besok malam saya akan datang sendiri. Duduklah duluan. Biarkan mereka melihat posisi Anda sebelum saya tiba. Aku menatap layar cukup lama. Ada ketenangan aneh yang menyebar di dada.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa kebenaran bukan hanya soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang berani berdiri. Dan kini kembali ke restoran ini, duduk di meja 12. Ketika kulihat Kylan dan Fionetta berusaha memperbaiki duduk mereka setelah menyadari siapa yang memasuki ruangan, aku tahu semua yang dimulai dari folder angka itu akan berakhir di tempat ini. Axton menautkan jari-jarinya, menatapku dalam. Baik, Bu Aurelia, mari kita mulai. Dan aku tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa meja sebelah sudah tidak lagi terdengar tawa. Hanya napas tercekat yang menunggu badai apa yang akan menghampiri mereka. Malam itu, aku akan selalu mengingat dua hal, gaun yang kupakai dan suara jantungku sendiri. Aku berdiri lama di depan cermin sebelum berangkat. Gaun itu sederhana, warna hitam elegan, potongan selutut tanpa payet atau detail mencolok. Bukan gaun mahal, bukan gaun glamor, hanya gaun yang kubeli 5 tahun lalu dengan niat memakainya untuk acara kantor Kylan yang tak pernah jadi kulaksanakan. Waktu itu Kylan bilang, "Kamu gak usah ikut, istriku harusnya di rumah, bukan di acara bisnis orang gede." Aku mengembalikan gaun itu ke lemari tanpa protes. Tapi malam ini, gaun itu akhirnya keluar dari tempatnya. Bukan untuk menemani suamiku, melainkan untuk menemani keberanianku. Aku berdiri beberapa menit memandangi pantulan wajahku. Ada bekas luka kecil di bawah mata. Bukan luka fisik, hanya tanda dari banyak malam tanpa tidur ketika kecurigaan tumbuh seperti tanaman liar. Rambutku kusisir pelan, merapikan sedikit bedak di wajah. Tidak ada riasan berlebihan, aku hanya ingin terlihat rapi, tegas. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama yang muncul di layar, Ibu Mirna, mertuaku. Aku sempat ragu mengangkatnya, tapi kutekan tombol hijau juga. "Aurelia," suara mertuaku terdengar seperti biasa, tinggi menyudutkan. "Kamu dengar ya, Kylan itu lagi kerja, jangan lebay, jangan ganggu anakku. Kamu tuh istri harus ngerti." Aku menarik napas pelan. "Saya nggak ganggu, Bu." "Ya jangan jadi istri posesif," bentaknya. "Udah bagus dia mau kasih kamu hidup enak. Kamu itu cuma di rumah, nggak punya karir, nggak usah ikut-ikut kerjaannya." Aku menutup mataku sejenak. Bukan marah, tapi kecewa. Betapa butanya seorang ibu pada anak lelaki yang jelas-jelas sedang menghancurkan rumah tangganya sendiri. "Baik, Bu," jawabku singkat. "Saya ngerti." "Ya bagus, jangan bikin masalah." Telepon ditutup begitu saja. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum meletakkannya kembali. Tidak ada satupun kata penghinaan itu yang menusukku seperti dulu. Justru membuatku semakin yakin bahwa aku memang harus datang malam ini untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku tidak akan diam ketika diinjak. Reservasi meja kulakukan 1 jam kemudian. Pelayan menyebut restoran sudah hampir penuh, tapi meja 12 masih tersedia. Seolah Allah benar-benar memegang pintu itu agar tetap terbuka untukku. Setelah memastikan semuanya, aku mengambil binder tipis berisi salinan data yang malam ini tidak akan kubuka dulu. Aku memasukkannya ke dalam tas kecil hitam. Di perjalanan menuju restoran, aku tidak memutar musik. Tidak ingin suasana bercampur dengan lagu apapun. Aku hanya ingin mendengar detak hatiku sendiri yang semakin mantap, semakin jelas. Setibanya di parkiran restoran, aku menarik napas panjang. Cahaya lampu-lampu taman memantul di kaca mobil, menciptakan pantulan samar wajahku. Aku tahu, jika aku membuka pintu sekarang, hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Tapi aku tetap membuka pintu itu. Restoran ramai, tapi suasananya teratur. Pelayan langsung menyapaku dengan sopan. Aku menyebutkan reservasi, lalu mengikuti langkahnya menuju meja 12. Dan di sanalah aku melihat mereka. Kylan mengenakan kemeja biru gelap yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun 2 tahun lalu. Ia jarang memakainya untukku, tapi malam ini ia memakainya untuk perempuan lain. Fionetta duduk di depannya, rambutnya ditata rapi, gaun pastel yang mencolok di bawah cahaya lampu. Tiba-tiba mereka berdua tampak sangat jauh dariku. Bukan hanya secara fisik, tapi secara kehidupan. Aku duduk perlahan, merapikan napas dan pura-pura tidak melihat mereka. Namun, aku bisa mendengar lirih Fionetta. "Mas, itu beneran kayak istrimu deh."
Kailan mendengus meremehkan. Gak mungkin, dia gak punya gaya kesini. Aku tersenyum kecil tanpa menoleh. Pelayan menaruh menu di depanku. Tapi aku tidak sempat membacanya karena ponselku bergetar. Saya sudah di parkiran. Masuk sebentar lagi. Meja 12. Ya, kalimat itu tampak biasa, tapi efeknya luar biasa. Aku meletakkan ponsel perlahan seperti menata kepingan terakhir dari sebuah puzzle. Dan saat itulah, suara pelayan di dekat pintu berubah menjadi lebih formal. "Selamat malam, Pak." Ruangan seolah memadat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Tapi semua orang menoleh, termasuk Kailan. "Astaga, itu Pak Valerius." Suaranya terdengar pecah. Fioneta merapikan rambut dengan panik. Wajahnya memucat, tapi ia memaksa tersenyum, seolah berharap hal baik terjadi, padahal pintu sudah tertutup. Pria itu melangkah masuk, langkah mantap, tatapan fokus. Tidak ada satupun orang yang berani menghalangi jalannya. Seorang pelayan berbisik, "Itu dia CEO besar." Aku merasakan dada Kailan bergemuruh dari kejauhan. Ia hampir berdiri, seolah ingin mengundang pria itu ke mejanya. Tapi langkah Axton melewati meja 11. Tidak berhenti, tidak melirik, tidak memberi tanda pengakuan. Ia berjalan lurus hingga tiba di depanku. Seluruh dunia seperti berhenti saat ia menepuh kursi di depan meja 12 dan duduk. "Terima kasih sudah menunggu, Bu Aurelia." Suara itu rendah, wibawa mengalir begitu saja. Kailan menjatuhkan garpunya. Fioneta membeku. Aku mengangkat wajah, menatapnya tenang. Dan di detik itu aku sadar aku tidak lagi berada di dunianya Kailan. Aku sedang melangkah ke duniaku sendiri. Dunia yang selama ini tidak ia tahu, aku punya jalannya dengan sangat pelan. Hampir seperti bisikan, tetapi cukup keras untuk sampai ke meja sebelah. Axton membuka tas kerjanya, dan dari dalam ia mengeluarkan sebuah berkas tebal. Sesuatu yang cukup untuk meruntuhkan seluruh sandaran hidup suamiku. Dan sebelum ia membukanya, ia menatapku dan berkata, "Baik, mari kita mulai dari halaman pertama." Suara kursi Kailan berderit pelan, tangannya gemetar. Dan aku tahu malam itu panggung yang kususun akhirnya benar-benar terbuka. Axton membuka berkas itu dengan ketenangan yang justru membuat seluruh restoran seperti menahan napas. Kertas-kertasnya tersusun rapi. Map hitamnya tampak kontras dengan meja putih restoran. Setiap gerakan kecil yang ia lakukan, menyentuh sudut kertas, menggeser gelas ke samping, menghela napas pelan, membuat meja sebelah kaku seperti patung. Kailan menunduk, pura-pura sibuk memotong daging, padahal pisaunya bergetar. Fioneta berhenti tersenyum sejak 5 menit lalu. Lipstiknya menempel di gelas, tapi ia tidak lagi berani menyentuhnya. Mereka berdua tampak seperti orang yang baru sadar sedang berdiri di bibir jurang. Axton mengangkat selembar dokumen dan menatap langsung padaku. Sebelum kita masuk, saya ucapkan terima kasih dulu Bu Aurelia. Analisis Anda cepat, rapi, dan tepat sasaran. Jujur saja, perusahaan kami butuh lebih banyak orang seperti Anda. Ia mengatakannya cukup pelan, cukup pribadi, tetapi cukup keras untuk memastikan orang di meja sebelah mendengarnya jelas. Sendok Kailan jatuh lagi, kedua kalinya malam itu. Aku tetap diam, hanya menatapnya balik dengan wajah yang tidak banyak berubah. Tapi jauh di dalam dadaku ada sesuatu yang menghangat, semacam pengakuan yang tidak pernah diberikan Kailan selama ini. Axton meletakkan lembar pertama di meja, memutar sedikit agar menghadap ke arahku. "Baik, kita mulai dari pengeluaran entertainment cabang X," ucapnya datar. Kemudian tanpa menoleh menambahkan, "Pak Kailan, Anda mungkin tertarik mendengarkan bagian ini." Kailan tersentak, wajahnya memucat seperti kain yang kehilangan warna. Maaf Pak," suaranya pecah. "Itu Anda memanggil saya." Axton akhirnya menoleh. Tatapan dingin itu jatuh langsung pada Kailan, tajam, tegas, dan tanpa sedikit pun belas kasihan. "Tentu saja Anda harus dengar," katanya, "karena sebagian besar transaksi janggal ini disetujui oleh Anda." 1 detik, 2 detik, keheningan restoran pecah menjadi bisik-bisik halus yang menjalar cepat. Fioneta memegang gelas terlalu kuat sampai jemarinya memutih. Kailan menelan ludah, bibirnya kering. Aku masih diam. Malam ini bukan waktuku bersuara. Axton membalik halaman. Transaksi tanggal 4, 9, dan 15. Pembelian minuman premium. Makan malam di lokasi yang sama beberapa kali. Semua memakai kartu kredit perusahaan. Kailan mencoba tersenyum. Senyum gugup yang tampak lebih buruk daripada menangis. "Oh, itu kan jamuan klien, Pak." "Klien mana?" potong Axton cepat.
tajam tanpa memberi ruang untuk bernapas. Nama tidak tercantum, tidak ada laporan meeting, tidak ada follow up. Bahkan kwitansinya memakai jenis font yang berbeda dari format resmi perusahaan kami. Kailan menggigit bibir. Fionetta menunduk. Wajahnya kehilangan semua riasan kepercayaan diri. Axton memutar lembar berikutnya, menampilkan tabel pengeluaran. Ia mengetuk satu angka dengan ujung jarinya. Dan transaksi ini. Pembelian parfum wanita dengan harga tinggi juga muncul di laporan corporate card. Jenis parfum yang sama persis dengan aroma yang tadi saya cium ketika lewat meja 11. 3 pelayan pura-pura menunduk. Tapi kupastikan satu hal, mereka mendengar semuanya. Kailan mulai gagap. Pak, saya itu salah sistem atau mungkin... Saya sudah cek ke pusat database. Axton memotong lagi. Tidak ada kesalahan sistem. Yang ada hanya kesalahan manusia. Lalu ia menatap lurus ke arah suamiku. Tatapan yang bisa meruntuhkan seseorang tanpa berteriak. Dan manusia yang bertanggung jawab adalah Anda. Kailan menggenggam ujung meja, berusaha bertahan di kursi. Suaranya merintih pelan. Pak Valerius, saya bisa jelaskan. Saya tidak perlu, kata Axton. Anda akan mendapat hak untuk menjelaskan di audit besok pagi di kantor pusat dengan tim legal. Fionetta mengangkat wajah, panik. Pak, maaf, tapi Mas Kailan ini... Axton menoleh sekejap ke arahnya. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat Fionetta menggigit bibir dan kembali diam. Saya belum selesai, katanya datar. Ia membuka halaman terakhir. Ini adalah rekap dari analisis Bu Aurelia. Ia menemukan pola yang bahkan tim audit kami lewatkan, jadi tolong hargai kehadirannya. Lalu ia menatapku sebentar. Tatapan yang tidak dingin, tidak hangat, hanya menghargai. Aku menahan napas. Entah kenapa seluruh tubuhku terasa lebih tegak. Axton kembali menutup map itu dengan menggeser jarinya perlahan, lalu berkata pada Kailan dengan suara selembut silet yang sedang menggores kaca. Mulai malam ini, semua akses Anda dinonaktifkan. Semua kewenangan dicabut dan besok Anda datang sebagai pihak yang diperiksa. Suara piring bergetar dari meja sebelah. Fionetta menutup mulut, bahunya naik turun. Kailan menatapku. Tatapannya kacau, panik, memohon. Dan entah kenapa di balik semua itu, aku bisa melihat sesuatu yang belum pernah muncul di wajahnya sebelumnya. Ketakutan yang selama ini ia anggap hanya milikku. Dan sebelum malam itu berakhir, sebelum kata apapun bisa diucapkan lagi, Axton menambahkan satu kalimat yang membuat wajah Fionetta benar-benar kehilangan warna. Dan jika terbukti Anda menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi bersama staf tertentu, seluruh konsekuensi hukumnya akan kami proses sampai tuntas. Fionetta menegang, seperti seseorang yang baru saja kehilangan tanah di bawah kakinya. Aku menatap gaunku, merapikannya pelan, seolah semua ini hanya percakapan biasa. Namun ketika aku mengangkat wajah, aku melihat sesuatu di mata Kailan. Bukan hanya ketakutan, tapi kesadaran bahwa malam ini adalah akhir dari dunia yang selama ini ia pamerkan, dan awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Restoran itu menjadi saksi betapa cepatnya dunia seseorang bisa runtuh. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan data, dokumen, dan kalimat-kalimat yang diucapkan dengan tenang. Dan ketika Axton menutup berkasnya, seluruh ruangan terasa hening, hingga aku bisa mendengar detikan jam di dinding. Kailan menegakkan tubuh dengan susah payah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan tulang punggung. Fionetta memegang meja begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi permainan, kita lebih tinggi daripada istrimu. Hanya ketakutan murni, mentah, tanpa topeng. Axton merapikan map hitamnya lalu melirik pelayan yang berdiri tak jauh. Tolong siapkan teh hangat untuk saya dan Bu Aurelia, katanya singkat. Pelayan itu tersentak dan langsung mengangguk. Semua orang di restoran tahu betapa berharganya permintaan itu. Bahkan mempersiapkan teh untuknya seperti menyiapkan hidangan kerajaan. Saat pelayan berlalu, Axton merapatkan kedua tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Sekarang, katanya dengan volume pelan namun tegas, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Aku merasakan udara seolah menipis. Kailan menelan ludah yang terdengar jelas.
Axton membuka halaman terakhir. Halaman yang tidak pernah ingin didengar oleh lelaki di meja sebelah. Dana operasional cabang, ucapnya. Kaylen menegang, hampir seperti tersengat listrik. Axton menatapnya tanpa berkedip. Dalam 3 bulan terakhir, dana operasional cabang Anda naik 27%, tanpa persetujuan pusat, tanpa laporan pendukung. Kaylen membuka mulut, menutupnya lagi, seperti ikan yang terdampar. Pak, saya itu ada banyak kegiatan internal. Kami tidak perlu menciptakan cerita baru, potong Axton. Nadanya tetap datar. Kami sudah mengonfirmasi ke seluruh klien, seluruh cabang, dan seluruh divisi. Tidak ada kegiatan tambahan, tidak ada meeting besar, tidak ada acara. Ia mengetuk dokumen 1 kali. Yang ada hanya uang yang keluar. Kemana? Kaylen membelalak. Wajahnya mulai basah oleh keringat. Saya bisa jelaskan, Pak. Saya pikir saya bisa... Pak Kaylen, ucap Axton. Kini lebih pelan. Ketika seseorang mengambil dari perusahaan, kami sebut itu kelalaian. Tapi ketika seseorang mengambil berulang kali, kami sebut itu kesengajaan. Fioneta tiba-tiba berdiri, kursinya berderit keras. Pak, Mas Kaylen orang baik. Dia tidak pernah. Semua kepala menoleh, termasuk Axton. Hanya satu tatapan dinginnya yang membuat Fioneta langsung duduk kembali dengan tubuh gemetar. Saudari Fioneta, katanya suaranya begitu halus namun penuh ancaman. Anda akan kami mintai keterangannya besok, karena beberapa transaksi juga tertaut pada nomor staf Anda. Mulut Fioneta membentuk lingkaran kecil. Tidak ada suara yang keluar. Axton kembali menatapku. Wajahnya tenang seperti seseorang yang sedang membuat keputusan besar tanpa tergesa-gesa. Bu Aurelia, analisis Anda sangat akurat. Tanpa laporan Anda, kebocoran ini mungkin terus berjalan. Holding bisa merugi besar. Ia berhenti sebentar, memberi ruang bagi seluruh ruangan untuk menyerap kalimat itu. Aku hanya mengangguk. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Dan Anda melakukannya dengan sangat baik, balasnya. Ada sesuatu dalam suaranya, pengakuan tulus, bukan basa-basi korporat. Lalu ia berdiri. Langkahnya perlahan, tapi setiap gerakannya seakan memiliki bobot besar. Mulai malam ini, katanya sambil menatap Kaylen. Anda dinonaktifkan dari seluruh akses. Besok pagi jam 10, Anda wajib hadir ke kantor pusat untuk audit investigasi. Bila tidak hadir, kami proses sebagai pelanggaran hukum. Kaylen terlihat seperti seseorang yang baru saja jatuh dari tempat tinggi. Pada akhirnya, ia berkata dengan suara patah. Pak, saya mohon jangan lakukan ini di depan umum. Axton memiringkan kepala sedikit. Jika Anda tidak ingin dilihat seperti ini oleh publik, ia berhenti sejenak. Senyum tipis, sangat tipis, muncul di bibirnya. Anda seharusnya tidak mencuri di belakang publik. Kaylen menunduk. Wajahnya kehilangan semua warna. Suaranya pecah. Aurelia, tolong. Itu pertama kalinya ia memanggilku dengan suara seseorang yang sedang tenggelam. Aku menatapnya tenang. Tidak marah, tidak membentak. Justru kesedihan kecil muncul. Kesedihan karena aku akhirnya menerima bahwa lelaki yang dulu pernah kubantu begitu besar bukan lelaki yang kupikir. Sebelum aku merespons, Axton menoleh padaku. Saya akan menghubungi Anda besok pagi. Ada hal lain yang ingin saya diskusikan. Ada getaran samar di nada suaranya. Bukan personal, tetapi jelas menghormati. Ia kemudian menatap Kaylen satu terakhir kalinya. Saya harap Anda belajar sesuatu malam ini. Lalu ia melangkah pergi. Tidak ada musik, tidak ada tepuk tangan, hanya suara langkah kaki Axton yang menjauh, meninggalkan 3 kehidupan yang baru saja berubah selamanya. Fioneta tidak lagi berani menatap siapapun. Kaylen masih menunduk. Tangannya gemetar di atas piring, dan aku merasakan sesuatu mengalir pelan di dalam diriku. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, bukan euforia. Tapi beban berat yang selama ini menempel di dadaku perlahan turun satu lapis. Malam belum selesai. Namun aku tahu, pintu rumah tanggaku baru saja mulai retak sepenuhnya. Dan itu akhirnya cukup.